Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai filsafat hukum, khususnya yang membicarakan tentang paksaan dan kebebasan hukum. Pada dasarnya ketika kita membicarakan permasalahan paksaan dan kebebasan hukum itu tidak terhindarkan dari apa yang dinamakan hak individu yang harus dilindungi. Nah, di sini eh, dari subbab hak-hak individu yang harus dilindungi itu ada suatu kebebasan yang merupakan suatu masalah yang sangat kompleks. Ya, ini dengan pemaknaan bahwa kebebasan yang diancam atau yang dianggap sebagai kemampuan individu untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya, itu sesuai dengan kepentingan, keinginan, dan selera seseorang. Kebebasan individu menjadi perhatian masyarakat secara mendalam, terutama dalam pemahaman bahwa diperlukan paksaan demi pembatasan terhadap kebebasan. Paksaan ini diadakan dengan alasan kebaikan umum, yakni pembatasan terhadap kebebasan karena harus dapat dipertanggungjawabkan. Pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan kebebasan dan prinsip non-intervensi, di mana salah satu tokohnya adalah John Stuart Mill. Eh, Kaitannya dengan teori paksaan dan kebebasan hukum ini, John Stuart Mill berpendapat bahwa kebebasan itu dianggap nilai yang fundamental bagi manusia. Paksaan terhadap kebebasan adalah paksaan yang mengancam nilai yang fundamental ini, sehingga hanya perlu dilakukan sejauh membawa kebaikan saja. Jadi dalam artian kebebasan itu dapat dilakukan sejauh membawa kebaikan saja, tapi nanti secara kontrario itu berarti kebebasan yang tidak membawa kebaikan itu menurut John Stuart Mill hendaknya dilarang. Nah, oleh karena itu John Stuart Mill memberikan batasan pada pengenaan paksaan hukum, karena sejauh ini paksaan hukum itu dibenarkan sepanjang penting dan untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat, khususnya kepentingan untuk melindungi kekerasan dari pihak lain. Nah, batas paksaan hukum terletak pada hal-hal yang berkaitan dengan prinsip membahayakan orang lain, dan di luar itu pada dasarnya paksaan hukum itu harus dibiarkan karena menjadi urusan privat yang tidak boleh diintervensi oleh hukum. John Stuart Mill juga menolak adanya intervensi terhadap kebebasan individu. Itu karena alasannya setiap individu yang memiliki kemampuan untuk menilai apa yang menjadi kepentingannya dengan berpikir secara rasional itu dianggap bahwa John Stuart Mill pada dasarnya benar-benar menolak untuk adanya intervensi terhadap kebebasan tersebut. John Stuart Mill mempercayai bahwa manusia berkemampuan secara moral, rasional, independen untuk menilai dan menentukan kualitas manfaat tindakannya bagi dirinya dan bagi orang lain. Nah, tapi dalam independensi ini kemudian disebut sebagai kebebasan yang membawa kebahagiaan. Jadi sama seperti yang awal tadi, bahwa kebebasan yang dimaksud oleh John Stuart Mill adalah kebebasan yang hanya membawa kepada kebahagiaan. Untuk bab selanjutnya adalah paternalisasi atau paternalisme hukum. Dalam konteks etika, paternalisme itu dimaksudkan bahwa untuk setiap tindakan yang membatasi kebebasan seseorang tanpa persetujuannya, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian baginya atau melakukan sesuatu yang baik yang tidak dapat diperolehnya dengan cara lain. Nah, prinsip paternalisme ini mengatakan bahwa kebebasan seseorang boleh dibatasi, tapi jika orang itu akan merugikan dirinya sendiri karena kelakuannya sendiri atau tidak akan memperoleh sesuatu yang sangat baik bagi dirinya. Lanjut slide selanjutnya, ini berkaitan dengan masih dalam paternalisme hukum, di mana salah satu tokohnya adalah H.L.A. Hart. Ia berpendapat bahwa pembatasan hukum demi kebaikan individu tidak dapat disebut dengan moralisme hukum, namun adalah bentuk dari paternalisme hukum itu sendiri. Yang berbeda dengan John Stuart Mill, jika dibandingkan dengan H.L.A. Hart, ini adalah bahwa alasan moral bukanlah alasan pembenar bagi adanya paksaan hukum, dan individu bukanlah penilai satu-satunya tentang apa yang paling tepat tentang kepentingannya. Secara umum, paternalisme
paternalisme hukum menurut Hayla Hart sendiri dapat dikenakan bukan hanya pada ruang privat namun juga pada ruang-ruang publik. Jadi bukan hanya pada subjek hukum seseorang, tapi bisa menjadi subjek hukum yang sifatnya publik dengan tujuan untuk kebaikan individu dan masyarakat. Pemahaman ini juga menempatkan adanya proporsionalitas pada pengenaan, pembatasan atau paksaan hukum itu sendiri. Nah, pendapat Hart yang menyatakan bahwa paksaan hukum demi kebaikan individu adalah semata-mata tindakan hukum, bukan moral, itu eh, pada perkembangannya memunculkan kritik karena Hart merupakan pembela positivisme di mana atau Hart itu sendiri merupakan pada perkembangannya merupakan pembela positivisme hukum yang mana benar-benar memisahkan antara moral dengan hukum. Jadi ketika kita membicarakan positivisme hukum itu sendiri, berarti kita harus berdasarkan pada ilmu-ilmu ataupun undang-undang yang pasti. Sedangkan dalam paternalisme hukum itu sendiri sedikit berketerbalikan dengan apa yang dinamakan positivisme hukum. Kemudian menurut Golding, paternalisme hukum masih dalam sub pembahasan paternalisme hukum, beliau melihat bahwa ada ruang untuk hukum yang bersifat paternalistik, yakni di mana negara disertai tanggung jawab atas kebaikan warga negara dengan melalui hukum berusaha menjamin keselamatan dan kesejahteraan individual anggota masyarakatnya tanpa harus mengaitkan urgensi hukum paternalistik dengan keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Golding juga membedakan antara perilaku atau tindakan yang berkaitan dengan diri sendiri atau self-regarding dan yang berkaitan dengan orang lain atau other-regarding. Kedua perilaku tersebut berkaitan erat dengan eksistensi manusia dalam kehidupan sosialnya dan adanya mempengaruhi atau saling berkorelasi antara perilaku yang satu dengan perilaku yang lain, atau antara perilaku antara perilaku yang satu dengan perilaku yang lain, atau antara perilaku dengan orang lain atau masyarakat yang menjadi hal yang tidak dapat ditindakan. Kemudian untuk sub pembahasan yang terakhir dalam pembahasan mengenai paksaan dan kebebasan hukum ini adalah melegislasi moralitas. Nah, di sini salah satu tokohnya adalah Herbert Becker, di mana ia berpendapat bahwa prinsip membahayakan orang lain yang merupakan pendapat John Stuart Mill itu memiliki kegunaan, di mana prinsip tersebut menegaskan bahwa perilaku tertentu yang dapat memberikan efek negatif, merugikan, dan membahayakan orang lain. Jadi ketika hukuman itu dijatuhkan, maka harus berdasarkan bahwa perilaku itu telah memberikan efek yang negatif terhadap orang lain, ya. Secara garis besar seperti itu. Nah, perhatian khusus pada pendapat Becker ini sendiri dipandang dari sudut pandang kriminal. Apabila kita mengkaji pendapat dari Becker itu, apabila dihubungkan dengan disiplin ilmu kriminalitas atau kriminalisme, ini adalah yang pertama, pentingnya memastikan bahwa seseorang yang dihukum karena memang bermasalah, di mana harus ada fakta yang jelas dan bukti yang dapat memastikan atau mens rea plus reus bahwa seseorang itu pantas dihukum. Yang kedua adalah pentingnya memberi hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat kerugian yang diderita oleh pihak lain, dengan tetap berdasarkan pada penerapan keadilan atau tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Kemudian yang terakhir adalah adanya garis pemisah yang jelas antara pertimbangan hukum dan pertimbangan moral. Jadi antara hukum dan moral ini harus adanya sekat atau dikotomi sehingga terlihat jelas nyata lah apabila diterapkan dalam dunia sehari-hari, khususnya yang berkaitan dengan hukum dan moralitas. Mungkin sekian presentasi mengenai paksaan dan kebebasan hukum dalam materi filsafat ilmu hukum. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.